Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ibu-ibunya sepertinya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, muslimin muslimat, wassaimin wassaimat, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi kita bisa membuktikan di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bertasbih kepada Allah dengan mengucap subhanallah wa bihamdihi. Mudah-mudahan dengan kemahasucian dan kemahabesaran ini kita tidak berpindah di lain hati. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, disadari maupun tidak disadari, Allah ampuni untuk kita semua. Allahumma bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatul utma di yaumal qiyamah. Beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah, seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sholat isya berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa bangun malam, sholat tahajud, dan seterusnya. Dari apa yang saya sampaikan, bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertaubat kepada Allah, bersolawat, dan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tujuannya adalah agar kita semua mendapatkan kebahagiaan. Ini kuncinya. Kunci hidup, tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa sedekah, zakat, haji, dan seterusnya? Tidak lain adalah agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, baik dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang sering kita panjatkan dalam setiap doa kita,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Kita sering berdoa kepada Allah, tapi tidak cukup hanya dengan berdoa. Upaya dan usahanya harus kita laksanakan. Oleh karena itu, tema pada malam hari ini adalah Ramadan sebagai proses untuk mendamaikan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Siap kira-kira untuk mendamaikan kepentingan dunia dan akhirat? Siap? Siap? Kalau siap saya lanjut. Kalau siap dilanjut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, damai dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan islah. Apa Bu? Pak, islah. Yang mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah mendamaikan perselisihan. Makna yang pertama, apapun bentuk perselisihannya, lebih-lebih wabil khusus perselisihan yang ada pada diri kita masing-masing. Betul apa betul Bu? Kita sering berselisih pada diri kita masing-masing. Tadi mau berangkat ke masjid saja, Masya Allah, berat. Antara mau ke masjid, sholat isya berjamaah atau di rumah. Mau sholat tarawih di masjid atau di rumah. Ini adalah sebuah pertentangan, perselisihan yang ada pada diri kita. Maka bagaimana kita mendamaikan itu? Dan bukan hanya itu, puasa berat atau berat Bu? Berat. Lapar, haus. Tuh, kalau lapar haus mah lebih baik gak puasa deh. Bertentangan dengan diri kita. Sidqah bertentangan. Ke masjid ada infak untuk yatim, ada infak untuk masjid. Ini uang tinggal 30.000, yang satu 10.000, yang satu 20. Mau yang mana nih, 10 atau yang 20 yang saya masukkan? Perselisihan, pertentangan antara hati dan hawa nafsu kita, antara hati dan pikiran kita. Maka harus kita damaikan, harus mampu kita mendamaikan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan makna yang kedua adalah melaksanakan kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti pada malam hari ini kita berangkat ke masjid sholat Isya dan tarawih berjamaah adalah bukti bahwa kita melaksanakan sebuah amal kebaikan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah. Tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur makhluk lain. Segala aktivitas kita betul-betul mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata bukan hanya kita melakukan kebaikan saja, akan tetapi islah yang dimaksud adalah mengajak kebaikan kepada siapapun, khususnya adalah kepada diri kita, keluarga kita khusus. Ya, wajib diri kita, keluarga kita, istri ajak untuk sholat berjamaah, anak-anak kita ajak untuk sholat, untuk puasa, sedekah, bersilaturahmi dan seterusnya. Ya, mengajak kebaikan. Dan bukan hanya itu, islah yang dimaksud adalah menyingkirkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada diri kita. Hadirin yang Allah muliakan, itulah mendamaikan. Oleh karena itu Ramadan
sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan dan pelatihan, maka mari kita gunakan kesempatan yang baik ini. Saya yakin kalau di bulan Ramadan ini kita mampu menjalankan sholat dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, berpuasa dengan baik, sedekah dengan baik, saya yakin 11 bulan yang akan datang, insya Allah minimal sama dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka sehingga dikatakan kita semua orang yang beruntung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya bahwa kegiatan manusia dalam aktivitas kehidupannya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ada manusia yang senantiasa mengutamakan kepentingan dunia saja. Tadi ya, ada manusia yang dalam hidupnya dia hanya memikirkan dunia saja. Bangun tidur dunia, mau tidur dunia. Dia lupa tentang kehidupan akhirat. Dia lupa akan kewajiban terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Bekerja hanya untuk mencari uang dan uang. Demi uang kita meninggalkan sholat, demi uang kita meninggalkan puasa, demi uang kita meninggalkan silaturahim, demi uang kita berantem dengan saudara kita, dan seterusnya. Punya kewajiban hablum minallah dan hablum minannas. Hadirin yang Allah muliakan, di zaman Nabiullah Musa ada seorang pedagang yang kaya raya luar biasa. Bahkan kekayaannya itu tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Tidak ada bandingannya. Pengawalnya saja berjumlah 4.000 pengawal dengan fasilitas yang luar biasa, kendaraannya, rumahnya, dan seterusnya. Bahkan pelayannya saja berjumlah 600 pelayan, 300 yang terdiri dari laki-laki dan 300 yang terdiri dari perempuan. Luar biasa. Kekayaannya emas dan perak. Hadirin yang Allah muliakan, pada awalnya dia adalah seorang yang amat sangat miskin, dengan banyak anak. Singkat ceritanya, karena bosan dengan kemiskinannya, lalu ia datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, saya bosan dengan kehidupan saya yang senantiasa miskin dan miskin. Maka saya ingin menjadi orang kaya. Maka Nabi Musa bertanya kepada orang tersebut. Orang tersebut bernama Korun, Pak Bu. Bertanya kepada Korun, wahai Korun, kalau seandainya engkau menjadi orang kaya, apakah engkau tetap akan beribadah kepada Allah? Maka jawab Korun, oh iya ya Musa, saya akan beribadah kepada Allah. Bahkan saya akan senantiasa menyayangi orang miskin, karena begitu sedihnya ketika kita menjadi orang miskin. Itu jawaban Korun pada saat masih miskin. Dan ini terjadi pada manusia lainnya. Singkat cerita, maka Nabi Musa mendoakan Korun. Dengan seketika Korun menjadi orang yang kaya luar biasa, menjadi saudagar yang kaya. Wakilah, dalam satu riwayat, Korun ini adalah orang yang pandai, orang yang taat beribadah, bahkan hafal terhadap kitab Taurat. Maka dijuluki dengan Al-Munawwir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Nabiullah Musa mengutus utusan untuk
mendatangi Qarun. Karena kekayaannya yang luar biasa, maka Qarun diperintahkan untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat mal. Begitu diutus, maka apa kata Qarun? Wahai Tuan, maaf bahwa kekayaan saya adalah tidak ada hubungannya dengan Musa. Kekayaan saya tidak ada hubungannya dengan Allah. Kekayaan saya adalah hasil dari jerih payah sendiri. Kekayaan saya adalah hasil dari usaha dan upaya yang saya lakukan. Dengan kesombongannya Qarun mengatakan demikian. Lalu disuruh pulang. Wahai Tuhan, silakan pulang, sampaikan kepada Nabi Musa. Itu sampai datang, lalu hari berikutnya diutus lagi utusan yang lain dengan perintah yang sama. Lalu jawaban Qarun tetap sama seperti itu. Maka pulang dengan tangan hampa. Lalu Nabi Musa punya pemikiran, oh harus saya kali yang datang nih. Kurang ajar nih Qarun ya, lupa dengan janjinya. Maka datanglah Nabi Musa kepada Qarun. Wahai Qarun, tidakkah engkau ingat tentang janji Anda pada saat Anda miskin, lalu Anda datang kepadaku, lalu Anda meminta doa, dan Anda berjanji bahwa Anda akan tetap beribadah kepada Allah, akan menyayangi orang-orang miskin. Wah, itu dulu saya sudah lupa tuh. Dan saya tidak mau mengeluarkan zakat karena ini adalah hasil kekayaan yang saya usahakan. Ini adalah hasil kecerdasan saya. Tidak ada hubungannya dengan engkau dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Dengan kesombongannya, maka Nabi Musa kecewa besar terhadap Qarun. Sudah dibantu, akan tapi ia mengingkari janjinya. Maka diangkatlah tongkat Nabi Musa, dihentakkan ke bumi, sehingga semua kekayaan Qarun, pengawalnya, pelayannya, semua tenggelam ditelan perut bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ganjaran, hukuman bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah golongan yang senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat. Setiap saat dia datang ke masjid, sholat berjamaah, berdoa, berzikir, bertasbih, tidak ada hentinya. Dia berzikir kepada Allah, sholat malam, tahajud, haji, umrah, sedekah, tidak tertinggal. Suatu ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, lalu orang tersebut protes. Dia berpikir, menyangka-nyangka, menduga-duga, jangan-jangan Allah ini salah. Kenapa memasukkan saya ke dalam neraka padahal saya adalah orang yang ahli ibadah, siang malam hanya untuk Allah. Tapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Maka menghadap kepada Allah orang tersebut. Sebelum dia bicara, Allah sudah bertanya, wahai Tuhan, apakah betul Engkau yang senantiasa menjalankan ibadah sholat? Ya, betul. Apakah betul Engkau yang senantiasa berzakat? Ya, betul. Apakah betul Engkau yang senantiasa melaksanakan ibadah haji? Ya, betul. Ketika Allah bertanya, apakah betul Engkau punya anak dan istri? Betul ya Tuhan. Betul ya Allah, saya punya anak dan istri. Lalu Allah bertanya, apakah Engkau mendidik mereka, mengajak mereka untuk dekat kepadaku, untuk beribadah kepadaku? Wahai Rabb, kalau yang itu saya lupa ya Rabb, lupa. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk
dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ahli ibadah, setiap saat dia berzikir kepada Allah, akan tetapi endingnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kenapa dia? Karena dia memiliki kewajiban hablum minallah dan hablum minannas. Kita tidak bisa masuk surga sendirian. Kenapa? Karena kita punya kewajiban terhadap anak dan istri kita, terhadap masyarakat lain. Maka tidak bisa. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kita punya kewajiban untuk mengajak diri kita dan mengajak orang lain, terutama adalah keluarga kita, istri kita, anak kita. Ayo kita sholat tarawih, ayo kita ngaji, ayo kita sedekah, ayo kita haji, umroh dan seterusnya. Tidak bisa kita zikir sendirian sementara anak dan istri kita tidak kita bimbing, tidak kita arahkan. Hadirin yang Allah muliakan, maka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang terakhir adalah orang yang mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadu fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Hadirin yang Allah muliakan, kita harus seimbang. Silahkan Anda cari dunia, silahkan Anda bekerja, tapi ingat, Anda punya kewajiban dengan Allah untuk senantiasa ketika dipanggil oleh Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tunaikanlah sholat. Ketika tetangga kita membantu, ingin membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Hablum minan nas. Anak-anak kita butuh bimbingan kita, kita bimbing dan seterusnya. Hadirin yang Allah muliakan, seimbang. Dunia oke, akhirat oke. Dunia jadikanlah sebagai sarana untuk senantiasa menggapai kehidupan akhirat. Maka tidak bisa kita akhirat saja, dunia saja, tidak bisa. Harus dua-duanya kita gapai. Maka Ramadan dalam rangka mendamaikan diri kita untuk senantiasa mencapai, menggapai kepentingan dunia dan akhirat kita, sehingga kita mendapatkan sebuah kebahagiaan di yaumal qiyamah. Bukan hanya kebahagiaan akhirat, akan tetapi mudah-mudahan kebahagiaan dunia dapat tercapai. Dan ingat bahwa kebahagiaan ada pada diri kita masing-masing. Tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan, tidak bisa diukur dengan duniawi. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu mari kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan amaliyah kita, dan bersihkan hati kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.